Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 4 mata kuliah MPK Kuantitatif kelas B yang akan mempresentasikan hasil resum dari buku Early Baby dan Creswell. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok pertemuan 4, ada Nur Aziza Anjarita, ada Mika Naomi, ada saya sendiri Sabrina Elsa, dan ada Syahrani Anjani. Oke, jadi ada 6 topik yang kita bahas pada pertemuan 4, yaitu metode penelitian ilmu sosial dari buku Earl Baby, lalu metode penelitian ilmu sosial dari buku John Creswell, lalu ada persoalan metode penelitian, dan selanjutnya ada ciri dan sifat metode penelitian ilmu sosial, lalu ada data masalah, dan yang terakhir ada analisis. Silakan. Baik, terima kasih Boni atas kesempatannya. Yang pertama itu ada metode penelitian ilmu sosial buku Baby, yaitu terdapat teori ilmiah yang berkaitan dengan aspek logis dari sains yang menyediakan penjelasan sistematis, sedangkan pengumpulan data berkaitan dengan aspek observasi. Data analisis mencari pola dalam observasi dan bila perlu membandingkan apa yang logis diharapkan dengan apa yang sebenarnya diamati. Dalam buku Baby ini yang berjudul The Aspect of Social Research terdiri dari 4 bagian yang menjelaskan tentang data pengumpulan dan analisis data, yaitu bagaimana caranya melakukan penelitian sosial. Bagian 1 dikhususkan untuk konteks teoritis penelitian, dan bagian 2 dan 3 kemudian fokus pada pengumpulan data, dan bagian 4 menawarkan pengantar analisis data. Lalu ada perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian sosial pada hakikatnya adalah pembedaan antara numerik dan non-numerik data. Kuantifikasi seringkali membuat pengamatan kita lebih eksplisit. Hal ini juga dapat mempermudah pengumpulan, perbandingan, dan ringkasan data. Lebih jauh ini membuka kemungkinan analisis statistik mulai dari rata-rata sederhana hingga rumus kompleks dan model matematika. Sedangkan tetap setiap observasi bersifat kualitatif pada awalnya itu pengalaman kita terhadap kecerdasan seseorang. Letak pengunjung pada suatu alat ukur skala atau tanda centang yang dimasukkan dalam kuesioner. Lalu, boleh next slide. Lalu ada metode penelitian ilmu sosial di buku Creswell, yaitu pendekatan penelitian ini adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode rinci pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Rencana ini melibatkan beberapa keputusan dan mereka tidak perlu dipahami berdasarkan urutan yang masuk akal bagi kita dan urutan penyajiannya di sini. Untuk berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari buku Creswell, yaitu ada 2. Yang pertama ada penggunaan teori ilmu sosial, yaitu tujuannya adalah dalam metode penelitian metode campuran adalah untuk menyediakan landasan komprehensif yang memungkinkan pengumpulan data, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Teori ini dapat bersumber dari berbagai cabang ilmu sosial seperti kepemimpinan, ekonomi, ilmu politik, pemasaran, perubahan perilaku, adopsi atau difusi, atau teori-teori lain dalam buku ilmu sosial. Yang kedua, ada penggunaan teori partisipasi, yaitu tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan kontribusi dan pandangan dari mereka yang terlibat, sehingga hasil penelitian atau perencanaan lebih relevan, inklusif, dan mempertimbangkan perspektif yang beragam. Penggunaan dan penerimaan kerangka kerja teori partisipasi dan keadilan sosial dalam metode penelitian metode campuran telah mengalami perkembangan positif selama dekade terakhir. Kerangka kerja partisipatif dan keadilan sosial menghasilkan efek yang melibatkan partisipan secara kolaboratif dalam penelitian, yang mengarah pada perubahan yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan bantuan kepada kelompok dan populasi yang kurang terwakili. Next slide.
Nah, yang ketiga itu ada persoalan metode penelitian ilmu sosial. Terdapat tahapan dalam metode penelitian ilmu sosial dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perumusan masalah penelitian. Tahapan pertama ini adalah untuk merumuskan masalah penelitian. Peneliti ini perlu mengidentifikasi topik atau isu yang ingin mereka teliti. Hal ini dapat melibatkan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas atau hipotesis yang diuji. Yang kedua ada desain penelitian, yaitu setelah masalah penelitian ditetapkan, peneliti perlu merancang rencana atau desain penelitian. Ini mencakup pemilihan metode penelitian yang akan digunakan seperti survei, observasi, wawancara, atau analisis data dan sekunder. Yang ketiga ada pengumpulan data. Tahapan ini melibatkan pengumpulan data yang sesuai dengan desain penelitian. Peneliti harus mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Untuk itu mencakup wawancara dengan responden, pengamatan lapangan, dan analisis dokumen. Yang keempat ada analisis data, yaitu setelah data dikumpulkan, peneliti harus menganalisisnya, dan analisis data mencakup pengolahan data, pemilihan metode statistik jika diperlukan, dan pengambilan kesimpulan data dari yang telah dihasilkan. Tujuannya dari analisis data ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kelima ada interpretasi hasil. Setelah analisis data selesai, peneliti perlu menginterpretasikan hasilnya. Peneliti juga harus menyimpulkan apakah hipotesisnya dapat diterima atau ditolak berdasarkan temuan yang diperoleh. Yang terakhir itu ada pelaporan hasil. Setelah itu, hasil penelitian ini harus dipresentasikan dalam bentuk laporan yang jelas dan sistematis. Dan laporannya juga harus memuat temuan utama dan rekomendasi jika ada. Boleh di next slide. Next slide. Selanjutnya yaitu ada ciri dan sifat metode penelitian ilmu sosial. Menurut Baby, ada beberapa ciri dan sifat metode penelitian ilmu sosial dilihat dari desain penelitiannya. Jadi yang pertama yaitu ada mempunyai tujuan penelitian yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama ada eksplorasi. Sebagian besar penelitian sosial dilakukan untuk mengeksplorasi suatu topik, yaitu untuk memulai membiasakan peneliti dengan topik tersebut. Studi eksplorasi juga sesuai untuk fenomena yang lebih persisten. Terkadang penelitian eksplorasi dilakukan melalui penggunaan kelompok fokus atau diskusi kelompok kecil terbimbing. Yang keduanya yaitu ada deskripsi. Tujuan utama dari banyak studi ilmu sosial adalah untuk menggambarkan situasi dan peristiwa. Peneliti mengamati dan kemudian mendeskripsikan apa yang telah diamati. Namun, karena observasi ilmiah dilakukan secara hati-hati dan disengaja, deskripsi ilmiah biasanya lebih akurat dan lebih tepat dibanding deskripsi biasa. Yang ketiga, ada eksplanasi. Tujuan umum penelitian ilmu sosial yang ketiga adalah untuk menjelaskan sesuatu pada penelitian. Penelitian deskriptif menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Sedangkan pertanyaan eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki penjelasan ideografis yang menjelaskan pemahaman menyeluruh tentang sebab-sebab yang menghasilkan peristiwa dan situasi dalam jumlah kasus tunggal atau terbatas. Ciri yang ketiga yaitu memiliki penjelasan nomotetis. Model explanatory ini berbeda dengan model ideografik, yang mana kita mencari pemahaman yang lengkap dan mendalam atas satu kasus. Sebagai contohnya yaitu pendekatan nomotik mungkin menunjukkan bahwa orientasi politik secara keseluruhan menyebabkan banyak perbedaan pendapat mengenai legislasi ganja. Ada 3 kategori utama oleh penjelasan nomotetis, yaitu correlation, time order, dan non-spuriousness. Ciri yang keempat yaitu menggunakan unit-unit analisis yang logis. Dalam penelitian sosial sebenarnya tidak ada batasan mengenai apa itu siapa yang dapat dipelajari atau unit analisisnya. Topik ini relevan dengan semua bentuk penelitian sosial. Dalam penelitian sosial,
Unit-unit analisis yang umum di penelitian sosial antara lain ada individu, kelompok, organisasi, dan interaksi sosial. Ciri yang kelima yaitu memerlukan dimensi waktu. Pada penelitian, peneliti dapat menentukan lama atau singkatnya periode waktu. Waktu memainkan banyak peran dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian. Selain waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada data masalah. Dikutip dari beritadetik.com, tahun 2023, Presiden Joko Widodo menjelaskan penyebab naiknya harga beras di pasaran. Berita ini menyampaikan bahwa harga beras, salah satu komoditas pokok dalam pangan, mengalami kenaikan. Ini bisa merujuk pada peningkatan harga beras di pasar yang dapat berdampak pada biaya hidup masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan beras sebagai sumber makanan utama. Kenaikan harga beras bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan cuaca yang memengaruhi produksi, masalah distribusi, atau kebijakan perdagangan. Jokowi menyampaikan harga beras di semua negara naik, sama seperti barang-barang lainnya, sama halnya seperti BBM. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada kaitan masalah dengan buku babi. Yang pertama ada data kualitatif. Ini mungkin berupa wawancara atau survei yang menghasilkan tanggapan berupa kata-kata atau deskripsi yang tidak memiliki nilai numerik. Biasanya bagaimana masyarakat merasa terkait dengan kenaikan harga tersebut, apa dampaknya pada kehidupan sehari-hari mereka, dan sebagainya. Data-data kualitatif dapat membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga beras. Selanjutnya yaitu ada kaitan dengan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam konteks ini mungkin mencangkup informasi yang dapat diukur secara numerik terkait dengan kenaikan harga beras, seperti persentase kenaikan harga, perubahan dalam indeks harga konsumen, atau data statistik lainnya yang dapat memberikan gambaran atau jumlah kenaikan harga dan bagaimana itu memengaruhi inflasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada kaitan kasus dengan buku Creswell. Yang pertama adalah kaitan kasus dengan penggunaan teori ilmu sosial. Dalam kutipan tentang pendekatan penelitian, disebutkan bahwa penggunaan teori ilmu sosial dapat memberikan landasan komprehensif untuk pengumpulan data dalam penelitian. Dalam konteks berita tentang kenaikan harga beras, pemahaman tentang teori-teori ekonomi dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi harga beras dapat menjadi penting. Peneliti atau analis yang memahami teori ekonomi dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menganalisis mengapa harga beras naik dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, kaitannya dengan penggunaan teori partisipatif. Kutipan juga mencakup penggunaan teori partisipatif dalam penelitian, yang melibatkan partisipasi aktif individu atau kelompok dalam konteks studi atau proyek. Dalam konteks berita, kebijakan ekonomi seperti pengendalian harga atau pengaturan distribusi beras dapat sangat mempengaruhi masyarakat secara langsung. Pendekatan partisipatif akan mempertimbangkan pandangan dan kontribusi dari masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga beras ini untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif. Boleh di next slide? Selanjutnya ada persoalan metode penelitian ilmu sosial. Metode penelitian ilmu sosial yang dijelaskan oleh Bebi dapat dihubungkan dengan berita tentang kenaikan harga beras dan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan inflasi tetap terjaga sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan masalah penelitian. Dalam konteks berita tentang kenaikan harga beras, tahap perumusan masalah penelitian mungkin dimulai dengan identifikasi masalah ekonomi, yaitu kenaikan harga beras. Peneliti atau analisis ekonomi akan merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis terkait dengan penyebab kenaikan harga beras. Yang kedua, ada desain penelitian. Setelah masalah penelitian diidentifikasi, peneliti atau analis ekonomi akan merancang desain penelitian. Ini akan mencakup pemilihan metode penelitian yang relevan seperti analisis data ekonomi, statistik, dan pemantauan pasar. Desain penelitian juga mencakup pemilihan sampel pasar atau wilayah yang relevan. Yang ketiga, ada pengumpulan data.
Tahap ini melibatkan pengumpulan data ekonomi yang diperlukan untuk memahami kenaikan harga beras. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data harga, data produksi beras, dan data perdagangan internasional. Ini bisa mencakup pengumpulan data dari pasar beras dan sumber daya terkait lainnya. Yang keempat, analisis data. Setelah data terkumpul, analisis ekonomi akan melakukan analisis data. Ini mencakup pengolahan data harga beras dari berbagai sumber, penggunaan metode statistik atau analis ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenaikan harga dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis ini. 5. Interpretasi hasil. Hasil analisis data akan diinterpretasikan dalam konteks ekonomi. Peneliti akan mencoba memahami signifikasi temuan terkait dengan kenaikan harga beras dan mungkin menghubungkannya dengan teori ekonomi yang relevan, seperti penawaran dan permintaan, faktor-faktor produksi, atau perubahan kebijakan. Yang terakhir, ada pelaporan hasil. Hasil penelitian ekonomi ini akan dilaporkan dalam bentuk laporan yang jelas dan sistematis. Laporan ini dapat mencakup analisis faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras, dampaknya pada inflasi, serta rekomendasi kebijakan yang mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, metode penelitian ilmu sosial yang dijelaskan oleh Babi dapat diterapkan dalam analisis ekonomi untuk memahami fenomena seperti kenaikan harga beras dan dampaknya pada inflasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam studi kasus tersebut. Boleh nih, next slide. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ilmu sosial merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena sosial dalam masyarakat. Metode ini beragam, termasuk survei, eksperimen, observasi, wawancara, dan analisis dokumen, yang harus dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuan kajian. Lalu selanjutnya ada saran. Pertama, penting untuk terus mengembangkan keragaman metode penelitian guna meningkatkan relevansi dan kompleksitas analisis dalam ilmu sosial. Kedua, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data seharusnya ditingkatkan, sehingga penelitian dapat lebih efisien dan komprehensif. Yang ketiga, kolaborasi lintas disiplin dan internasional akan memperkaya pemahaman terhadap isu-isu sosial yang rumit. Selanjutnya, kepedulian etika dalam penelitian harus selalu diperhatikan dengan menjaga hak privasi dan keamanan subjek penelitian. Terakhir, penelitian ilmu sosial seharusnya lebih berorientasi pada implementasi hasil penelitian dalam perbaikan kebijakan dan praktik sosial untuk memberikan dampak positif yang lebih besar pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok pertemuan 4. Jika ada kekurangan atau yang lain-lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.